Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Al-qaimun wal qaimat wal mu'takifun wal mu'takifat, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Aqsa, putra-putri dan keluarga semuanya, baik yang hadir di masjid kita ataupun yang ada beribadah di rumah-rumah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan ini maka kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, di malam yang ke-9 ini, semoga keluarga kami, putra-putri kami, anak cucu kami, jemaah Masjid Al-Aqsa, tetangga, warga, masyarakat dan bangsa Indonesia, Engkau perkenankan untuk bisa menyempurnakan Ramadan. Allahumma ballighna tamam Ramadan wa sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, ketabahan untuk melaksanakan dan memakmurkan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, energi dan daya tarik Ramadan dengan suguhan yang spektakuler, yang langka, dengan pemutihan, ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan pembebasan diri dari api neraka, dengan Lailatul Qadar, i'tikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melipat gandaan pahala dan lain-lainnya adalah merupakan jadi energi dan daya tarik yang mampu merubah situasi. Yang jauh menjadi dekat, yang tidak hadir menjadi hadir. Imam pun dihadirkan untuk Ramadan karena daya tarik Ramadan itu. Subhanallahil azim, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang seluruh kegiatan orang yang beriman itu adalah dihitung sangat mengagumkan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwa sangat mengagumkanlah urusan orang yang beriman, yang mempunyai orientasi kehidupan akhirat. Al-kaisu man dala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang hebat, orang sukses, orang cerdas itu adalah beraktivitas, sibuk, amilus shalihat, tapi bukan untuk yang kisaran 60 atau 70 tahunan. Umur ummati min sittina ila 70. Umur umatku kisaran 60 dan 70 tahunan. Insyaallah, hanya perhatian banget kisaran itu memang. Jadi orang hebat, orang cerdas itu adalah bekerja, amilus shalihat,
tapi bukan hanya untuk yang kisaran 60-70 tahunan. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi untuk setelah kehidupan yang ini dan kehidupan akhirat yang abadi. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah kekuatan dan inilah energi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk putra-putri kita adalah termasuk menjadi aktif dengan Ramadan ini, dengan pembagian, pengaturan dan seterusnya. Subhanallahil azim, menjadi dekat, menjadi belajar Al-Qur'anul Karim yang disebut juga Syahrul Al-Qur'anul Karim, yang tidak tadarus menjadi tadarus, yang tidak tahsin menjadi tahsin, ya, yang meskipun jadi terbata-bata tapi tidak bosan dan lari menjauh dari Al-Qur'anul Karim. Orang yang terbata-bata itu pahalanya lebih banyak daripada yang tidak terbata-bata. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, piawai, lihai dengan Al-Qur'an, maka rombongannya, grupnya adalah para duta-duta Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wal qari'u lil Qur'ani yatata'tabu fihi, dan yang membaca Al-Qur'an, kalau imam pasti alhamdulillah lancar, tapi dia terbata-bata dan dia sabar dan dia mengambil porsi untuk Al-Qur'an, untuk melatih diri. Al-hayatu baina tamrini wa ta'wid. Hidup ini adalah antara latihan dan pembiasaan. Siapa yang terlatih sebulan Ramadan maka akan mempunyai jadi kebiasaan. Siapa yang membiasakan di bulan Ramadan maka dia akan mempunyai kebiasaan. Dan sesuatu yang sudah terbiasa maka akan menjadi ringan. Yang belum biasa maka itu menjadi ogah-ogahan dan menjadi berat. Ya, luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang hebat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya obsesi, orang-orang yang punya cita-cita masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Kenapa? Mengapa mereka? Mengapa kita? Mengapa kalian jika ditarik ya untuk melakukan kemuliaan, kebaikan, termasuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat. Jika kamu mendekat maka aku mendekat. Idza taqarraba 'abdi shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Idza taqarraba 'abdi dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jadi engkau mendekat, aku dekat. Jika hambaku menyebut aku di dalam dirinya, maka aku menyebutnya di dalam diriku. Dan bila hambaku menyebut aku fi malain, dalam forum yang ramai, maka aku akan menyebutnya dalam forum yang lebih mulia dari itu. Ibu yang dimuliakan Allah, itulah jadi energi dan tidak terasa ternyata jadi kudrah, energi, kekuatan, daya tarik ini jadi bisa merubah karakter orang, suasana orang, meskipun hanya musiman. Musiman itu cuman bulan Ramadan itu saja, kadang-kadang pekan kedua sudah mulai berkurang. Jamaah dimuliakan Allah, ma ahsana Ramadan wa ma ajdaba Ramadan. Alangkah indahnya Ramadan dan alangkah menariknya Ramadan.
Saya kira ada persiapan juga untuk menata acara, ada jadi menyiapkan tempat-tempat sholat, menyusun penceramah. Ini kalau bukan karena daya tarik dan kemudian jadi kekuatan Ramadan, maka itu tidak ada dan akan sepi-sepi saja. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Pak Heru baru 10 menit ya. Jadi saya hitung banget, saya taat dengan waktu ya. Bahwa itu di surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Apakah belum tiba waktunya kita untuk mudah tertarik kepada Zat yang Maha Agung, untuk bersimpuh? Jadi jamaah dimuliakan Allah, hari Selasa yang lalu seseorang yang hafidh Al-Quran dan setiap hampir jadi 3-4 hari khatam sekali. Pada hari itu sebelum Ramadan 1 hari, karena Kamis itu Ramadan, sedang simaan Al-Quran 30 juz di Masjid An-Nabawi di Banjarwijaya. Saya kira bagian dari sekitar sini. Jadi jam 9 masih ikut simaan dan ikut di Zoom ya. Kemudian setelah itu keluar katanya jadi HP-nya panas. Dan ternyata di jam 10.15 menit kemudian ternyata jadi mendapatkan berita bahwa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Toh kita juga ada tanda-tanda sakit-sakitan ya. Ada tanda asam uratan, ada tanda, dan kemudian jadi apakah itu juga tidak mengingatkan kita untuk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi, dan untuk menekuni apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek surat Al-Hadid ayat 16. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jangan terlalu percaya dan menghibur diri. Ya udah nanti aja, ya udah nanti aja, ya udah nanti aja. Kita menekuni Al-Quran seumur hidup aja kadang belum tentu paham dan belum tentu hafal, apalagi cuma sekilas. Ya tentu adalah bahwa memanfaatkan momen-momen yang luar biasa seperti Ramadan ini, dan nanti kemudian menjadi bagian dari karakter kita setelah Ramadan ya. Dan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka hati ini menjadi keras. Keras dalam arti karena disibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia sangat penting. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi. Tapi kemudian jadi ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah jembatan untuk akhirat, maka akan mempunyai arti yang sangat hebat bila dunia ini disuit menjadi bagian dari akhirat. Kalau tidak, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunya wa ma fiha la tusawi janaha ba'udatin. Dunia saisine itu tidak sama dengan akhirat kecuali sebatas salah satu sayapnya nyamuk. Dan tadi ayat yang jadi 37 dari surat At-Taubah, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." 1 menit lagi. Maka jadi kita menjadikan momentum ini kemudian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya ketika disebut nama Allah, diperdengarkan Al-Qur'an, takbir-takbir, bertemu seperti ini. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, maka dengan zikir kepada Allah menjadi menjadi nyaman, menjadi tenang hati kita semuanya. Fafirru ilallah, maka mari kita lari dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 15 menit saya tepati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.